Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yana Suryana sebagai editor dari penerbitan Manggu Abadi. Perkenalkan, nama saya Jaludin, saya mahasiswa IKIP Siliwangi semester 6. Kebetulan di semester 6 ini saya mengampu mata kuliah ELBI 2 dengan dosen yaitu Ibu Elisa Rifah Eni M. Hum. Kebetulan beliau memberikan tugas UTS mengenai wawancara terhadap penerbit. Sebelumnya mohon izin sebelum memulai wawancara, Bapak Yana terlebih dahulu memperkenalkan CV ataupun identitas Bapak. Mohon izin untuk disampaikan. Perkenalkan, nama saya Yana Suryana. Alamat sekarang di Jalan Citerep nomor 48 RT 2 RW 7 Kelurahan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Baik, terima kasih Bapak Yana telah memperkenalkan CV Bapak. Untuk memanfaatkan waktu, saya akan membuka sesi wawancara ini dengan pertanyaan pertama. Apa yang Bapak ketahui tentang profesi editor dan tugas utamanya? Baik, silakan. Profesi editor sebagai pembaca pertama dari tulisan, tidak hanya membaca, mereka juga harus memastikan bahwa tulisan harus tepat, baik secara tulisan maupun secara bahasa. Seorang editor akan mengawasi konten, membuat gaya penulisan sesuai dengan GYD, dan bertanggung jawab memimpin rapat kreatif konten. Ada 3 tugas utama seorang editor, yaitu mencari, memperbaiki, dan menerbitkan naskah atau tulisan atau daftar. Editor beroperasi sebagai penerbit, artinya editor harus terlibat dalam semua aspek. Seorang editor juga harus memiliki kemampuan artistik, harus memahami bahwa apa yang dikerjakan bukan hanya soal kualitas tulisan, tetapi juga apa yang ditampilkan ke pembaca. Nah, ini banyak editor yang tersebar di Indonesia, baik yang bertugas memimpin buku ataupun yang asal. Editor berperan sebagai jembatan antara penulis dan penerbit, terlepas dari penulis, produksi, dan pemasaran di dalamnya. Editor memiliki peranan yang penting dalam melahirkan buku-buku yang berkualitas dan bermanfaat. Meskipun demikian, para editor umumnya jarang dikenal dibanding si penulisnya. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan pertama, cukup baik sekali. Sekarang kita lanjutkan kepada pertanyaan kedua. Pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dimiliki editor berdasarkan pengalaman Bapak? Oke, yang pertama tentunya menguasai ejaan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang editor, sebab penyuntingan naskah selalu berurusan dengan hal tersebut. Harus paham benar bahwa tentang ejaan yang disempurnakan, seperti penggunaan tanda baca, huruf kapital, terus pemenggalan kata, singkatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menguasai tata bahasa. Selain ejaan, seorang editor juga harus mempunyai kapasitas di bidang tata bahasa, yakni semua hal yang menyangkut kata dan kalimat. Jadi editor harus tahu kalimat yang baik dan benar, kata-kata baku, diksi, dan sebagainya. Terus yang ketiga, seorang editor juga harus memahami gaya penulisan yang baik dan titipan. Kemudian memiliki kepekaan bahasa, maksudnya editor harus peka dan tahu makna kalimat yang kasar,
dan kalimat yang halus, mana kalimat yang perlu dipakai dan kalimat yang perlu dihindari. Kemudian editor juga harus memahami dan mengetahui desain dan dapat mengoperasikan Microsoft Office. Dari segi kualifikasi rata-rata untuk bekerja di peran ini dibutuhkan pendidikan di bidang jurnalistik. Pengalaman sebagai seorang editor dibutuhkan pendidikan di bidang jurnalistik, dan tulis atau reporter juga diutamakan. Selain itu, pengetahuan dalam bidang tertentu juga diperlukan. Misalnya jika kita ingin menjadi editor, misalkan editor majalah olahraga harus memiliki pengalaman kerja di bidang olahraga atau pengetahuan di bidang halnya seperti sains, teknologi maupun ekonomi. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan kedua. Sekarang kita lanjutkan kepada pertanyaan ketiga. Bagaimana peran dan tanggung jawab editor menurut pengalaman Bapak? Baik. Sebagai editor, satu, meminta penulis mengirimkan tulisan tentang kreasi atau pemikiran mereka. Terus kemudian memperbaiki tulisan penulis agar pembaca dapat mengerti apa yang mau disampaikan si penulis. Kemudian mengedit naskah yang telah diubah sesuai dengan bahasa. Kemudian setelah pengeditan naskah selesai, kita gilirannya untuk memastikan semua foto atau gambar serta naskah yang telah diedit ke bagian desain, grafis atau biasa disebut dengan designer yang bertugas membuat layout. Lalu kemudian mengirimkan naskah yang sudah di layout tersebut kepada penulis. Redaksional dari penulis. Selanjutnya jika penulis approve atau setuju dengan layout dan redaksionalnya, maka naskah tersebut dikirim kembali ke Rendel atau pimpinan redaksi untuk mengaproval tata bahasa. Selanjutnya setelah approve hasil layout, maka akan masuk ke dalam bagian produksi untuk dibuat separasi filmnya. Selanjutnya setelah selesai, editor harus memastikan film-film tersebut tidak blur atau sudah siap cetak. Kemudian setelah selesai film tersebut diberikan kepada percetakan. Lalu mengedit tulisan sesuai dengan tata bahasa yang digunakan penerbit. Selanjutnya membiarkan penulis sesuai dengan ideologi atau pemikirannya. Yang terakhir, memastikan bahwa tulisan penulis tidak menyangkut sara atau apapun yang dapat merugikan penerbit. Baik, terima kasih untuk pertanyaan nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Kepribadian apa yang harus dimiliki oleh editor? Kepribadian apa yang harus dimiliki? Baik. Ya, yang pertama berpikir analitis. Artinya dengan menggunakan logika dan penalaran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari solusi alternatif ataupun pendekatan permasalahan yang ditangani. Lalu mencintai dunia penulisan dan kata-kata. Problem solving, artinya memahami masalah yang rumit dan mengetahui cara menggunakan teknologi untuk menyelesaikannya. Lalu manajemen waktu dalam menangani deadline yang
biasanya diberikan dalam penerbitan sebuah buku. Kemudian kemampuan komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan, serta kemampuan berdiplomasi. Selanjutnya, logika dan imajinasi. Seorang editor harus memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, tidak saja dengan satu jawaban, namun banyak alternatif, serta memiliki ketelitian dan kesabaran sebagai dua sikap yang harus dimiliki oleh seorang penyunting naskah. Selain itu, mereka juga harus memahami hal-hal yang detail serta memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaan yang tadi. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang kelima. Bagaimana cara menjadi editor? Baik. Bagaimana cara menjadi editor? Yang pertama, pendidikan strata 1. Tadi yang tertarik dengan posisi editor, maka harus memiliki minimal pendidikan 2 sarjana di bidang sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra dan bahasa asing lain, ilmu komunikasi atau jurusan relevan lainnya. Lulusan sastra Indonesia sendiri cenderung lebih disukai karena perkuliahannya dan akan mempelajari puisi, prosa, cerita, novel, naskah, dan bagian sastra lainnya. Editor juga akan melakukan berbagai kajian untuk mengetahui latar belakang dari ide dan karya seniman. Ada pula bibliografis yang mempelajari tentang penampilan dan formasi buku. Selain itu, editor juga akan mempelajari penulisan kreatif dan penyuntingan. Pendidikan sastra Indonesia akan ditempuh dalam waktu 4 tahun. Baik, kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Mohon izin Pak, bagaimana prospek kerja editor? Prospek kerja editor, peluang kerja sebagai editor akan selalu terbuka karena fungsi penting editor dalam mendatangi, membaca dan menulis editing merupakan pekerjaan yang sangat penting dalam dunia penerbitan. Editing atau pekerjaan penyunting dan merangkai dari potongan-potongan tulisan sehingga menjadi suatu rangkaian kalimat atau paragraf yang utuh dan mudah dipahami. Editing merupakan proses yang berfungsi sebagai jembatan antara pembaca dan penulis. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, di mana editor bekerja dan bagaimana dengan jenjang karirnya? Di mana editor bekerja yaitu sebagai editor buku, editor media massa. Jenjang karir seorang editor sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu copy editor. Jenjang karir editor terdiri menjadi 5 bagian, yaitu copy editor, senior editor, managing editor, serta chief editor. Baik, terima kasih untuk pertanyaan nomor 7. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 8. Apakah menurut Bapak seorang editor harus mempunyai keahlian khusus atau pendidikan khusus? Oh iya. Orang yang bekerja sebagai editor di penerbit buku hendaknya memiliki keahlian di suatu bidang tertentu. Dia perlu memiliki keahlian di suatu bidang sehingga nantinya dapat menilai naskah di bidang yang sama dengannya. Tanpa keahlian seperti ini, seorang editor tidak akan bisa menilai kelayakan naskah. Baik, terima kasih untuk pertanyaan nomor 8-nya. Kita lanjutkan kepada nomor 9.
Menurut Bapak, bagaimana syarat menjadi seorang editor berdasarkan pengalaman Bapak? Baik. Untuk menjadi seorang editor haruslah suka membaca. Eh, Hal ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan editor yang berguna dalam mengevaluasi penulis. Selain membaca, seorang editor juga harus yang senang dan cakap dalam menulis. Kemampuan ini akan membantu penulis dalam merombak tulisan yang memang harus diubah karena kurang tepat, atau bisa juga membuat sinopsis dan biografi penulisnya yang diterbitkan bersama bukunya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan nomor 9. Sekarang kita lanjutkan kepada nomor 10. Menurut Bapak, bagaimana alur pekerjaan seorang editor? Alur pekerjaan seorang editor umumnya seorang editor mencakup merencanakan, mencari dan mempertimbangkan naskah yang akan diterbitkan, kemudian dilaporkan ke pihak yang berhak memberi persetujuan, menyunting naskah dengan satu, memperbaiki tulisan yang salah, jadi 2, menyunting dari segi bahasa, mekanik atau ejaan, diksi, struktur dan kalimat. 3, membuat tulisan mudah dibaca dan tidak membingungkan. Yang keempat, menghilangkan bagian penting naskah atau mengubah maksud penulis dengan tidak semena-mena dan harus memahami dulu gaya penulisan si penulisnya. Yang kelima, menyetujui naskah untuk diterbitkan. Kemudian dengan memberi saran mengenai cover buku yang akan diterbitkan tersebut. Lalu melaporkan kembali ke pihak pemberi persetujuan akhir atas naskah yang sudah siap diterbitkan. Yang terakhir nomor 8, jika lolos, naskah siap dicetak dan diterbitkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan nomor 10. Mohon izin. Sekarang pertanyaan nomor 11. Apa yang Bapak ketahui mengenai kewajiban dan hak seorang editor? Kewajiban seorang editor mencakup antara lain mengetahui proses komunikasi dalam fungsinya sebagai penghubung antara penerbit dan penulis. Lalu mampu mengevaluasi naskah, memahami seluk-beluk percetakan naskah menjadi terbitan, mengerti apa yang diinginkan pembaca, kemudian menguasai bidang ilmu yang dibahas dalam karya ilmiah, dan mengembangkan kemampuan secara kontinu hingga mempunyai kemampuan bahasa yang tinggi. Yang terakhir, mengolah naskah sampai menjadi suatu bahan yang siap cetak dan mengawasi pelaksanaan sedini sampai naskah tersebut terbit. Lalu hak seorang editor diantaranya menggariskan kebijakan dalam menentukan tingkat teknisan berkala yang diasuhnya, memberi petunjuk kepada penulis naskah untuk diikuti dalam demi kelayakan sebuah naskah, menentukan penampilan sebuah majalah, buku atau karya ilmiah, mulai dari ukuran kertas, berikut tata letak, perwajahan, serta tebal atau jumlah halaman, bernomor atau berjilid. Kemudian mengarahkan dan memformulasikan gaya penulisan, gaya selingkuh yang mutlak harus diikuti dari konsistenan. Yang terakhir, memperbaiki, merevisi, mengatur kembali isi dan menyelaraskan atau terkadang mengubah gaya dari ilmiah yang diajukan seorang untuk diterbitkan. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan nomor 11. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan terakhir, yaitu nomor 12. Bagaimana menurut Bapak langkah-langkah menyunting yang Bapak ketahui? Baik, untuk langkah-langkahnya adalah menyunting isi
bahasa yang digunakan dalam karangan ini. Secara umum, menyunting isi ditujukan pada ide pokok dan penjelas. Kemudian menyunting organisasi. Kegiatan penyuntingan pada langkah ini untuk mengatur kembali ide agar membentuk balut yang baik. Menyunting unsur bahasa. Kegiatan penyuntingan ini dilakukan pada naskah yang telah disunting pada tahap pertama dan kedua, pengecekan akhir. Selanjutnya, setelah aspek isi, organisasi, dan kebahasaan disunting, penulis hendaknya memeriksa kembali aspek itu untuk menemukan kemungkinan kekurangan atau kesalahan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah diisi sebelumnya. Penulisan akhir pada dasarnya menulis ulangan hasil pengecekan akhir dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang dituntut, misalnya ukuran kertas, spasi, dan bentuk huruf. Baik, alhamdulillah untuk pertanyaan terakhir selesai dijawab. Terima kasih juga dari awal sampai akhir wawancara ini telah saya dilaksanakan dengan cukup baik walaupun ada bising kendaraan. Sebelumnya yang selanjutnya saya mengucapkan permohonan maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Lalu yang lainnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yana Suryana dari penerbitan Manggu Abadi yang telah berkenan untuk diwawancara ya. Saya akan menutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.